warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala adalah masalah dekadensi moral. Demikian ungkapan Abul A'la Al-Maududi di dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Hadirin, ditinjau dari dimensi waktu, perkembangan teknologi digital ini telah menyentuh setiap sisi kehidupan. Tidak dapat kita pungkiri, dari kita bangun tidur hingga kembali ke peraduan, kita tak mungkin lepas dari koneksi internetan. Namun sayangnya, di samping kemudahan tersebut tentu membawa dampak negatif yang menjadi tantangan pada saat ini. Media digital kini menjadi sarana penyebar berita hoax hingga sara, propaganda dan adu domba ada di dalamnya. Kemaksiatan yang dianggap biasa, bahkan pembunuhan, pencabulan hingga pencurian yang berada di mana-mana, hingga mirisnya hadirin. Sungguh menyedihkan. Pada awal tahun lalu kita mendengar berita di mana mahasiswa ekonomika dan bisnis tega melakukan tabrak lari kepada seorang mahasiswa fakultas hukum. Sungguh menyedihkan dan memilukan. Dari sini timbul pertanyaan hadirin yang menjadi tanda tanya. Bagaimanakah kondisi pemuda kita pada saat ini? Alhamdulillah, masih banyak yang berada di kajian walaupun sedikit. Namun yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, bagaimanakah cara kita menyebarkan dakwah pada masa kini? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang tersesat pada jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut
menggunakan gaya bahasa kalam insya talabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Kaidah usuliyah menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah merujuk pada sebuah kewajiban. Jelaslah bahwa wajib hukumnya bagi kita semua untuk melakukan gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manna juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud bil hikmah aikul ahadi ala halihi wa fahmihi wa qawlihi wal qiyadihi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, yang artinya menyesuaikan dengan objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter yang harus mengetahui kondisi pasiennya agar dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Begitupun seorang dai harus mengetahui kondisi jemaahnya agar pesan yang disampaikan bisa tepat sasaran. Demikian ilustrasi dakwah oleh Imam Al-Qahtani di dalam kitabnya Al-Hikmatu fil Da'wati Lillahi Ta'ala. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dari syarahan ini dapat kita tarik mutiara kesimpulan. Pertama, dakwah di era digital dapat dilakukan melalui 3 pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kedua, sebagai seorang pendakwah, kita harus terjun langsung dalam dunia teknologi, di mana orang-orang membuat tren velocity, kita membuat tren yang syar'i. Ketika orang-orang mengumbar aurat, kita mengumbar acara sesuai dengan syariat. Bahkan ketika media digital sebagai sarana pencetak generasi penuh akan kesesatan, kita gunakan media digital sebagai sarana pencetak generasi penuh kebanggaan. Anak muda jago da'i, jago qori, hafal Quran, punya pengetahuan yang bermula dari teknologi dengan konten-konten yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin yang saya banggakan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebagai akhir syarahan ini, mari dengarkan syair yang telah saya ubah liriknya. Buka HP-mu niat karena Allah, berdakwahlah sesuai syariat. Semua suka pahalanya nikmat, bikin kita jadi semangat. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah.